Baik, maaf Ibu Punten. Ya. Hari ini kita akan cerita lagi sama-sama, belajar bersama-sama tentang hal-hal yang bisa membuat keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Ya, mudah-mudahan setiap kita belajar dan tambah cinta suami, tambah cinta anak-anak, tambah cinta orang tua kita, tambah cinta saudara-saudara, tambah cinta mertua. Siapa yang masih punya mertua? Alhamdulillah. Ibu mertua. Iya, waktu itu kita sudah belajar ya, ibu mertua harus diberikan kebahagiaan dan kesenangan ya. Kenapa coba? Ingat? Karena sinyalnya ibu mertua kita itulah yang ada di suami kita. Ingat ya pelajaran itu ya. Kalau teman-teman lupa atau yang hari ini baru datang, silakan lihat di YouTube ya. Jadi sinyal ibu yang dari mitokondrianya ibu ini akan ke suami. Sehingga kalau ibu mertua sedih, maka suami 3 kali sedih. Kalau ibu mertua bahagia, maka suami 3 kali bahagia. Maka siapa yang harus diberikan kesenangan dan kebahagiaan? Ibu mertua. Walaupun tidak cocok, itu biasa ya, iya, tapi bikinlah dia senang, bikinlah dia bahagia ya. Kalau mau suami kita 3 kali ya. Siapa punya anak laki? Ajarkan dari kecil, dirimu milik ibumu, yeah. Ajarkan istrimu untuk bahagiakan ibumu. Saya anak lakinya 4, jadi kita sudah banyak ya sebetulnya masih banyak banget ilmu-ilmu yang luar biasa ya. Tetapi kita tambahkan ini ya, bahasa kasih. Ya, ini unik ini ya. Iya. Ada teman saya, saya kena habis reuni ya. Kemarin ada teman saya curhat begini. Kebetulan laki-laki nih. Aisyah. Iya, kenapa? Ini karena temen SMA ya. Gue heran. Apaan sih lo? Heran apa? Gue tuh udah puji-puji bini gue ya. Gue udah bilang gue cinta sama lo, gue gak bisa hidup sama lo, lo lah segalanya bagiku. Gitu ya. Tapi dia masih marah juga. Terus malah dia bilangin gue, ya, lo gak pernah buat apa-apa. Wah, ya, tempat sampah lo sering lupa angkat. Istrinya ngomong gitu. Ya, barang-barang susah banget lo atur kembali, gitu kan. Oh, bini lo ngomong gitu? Iya Aisyah. Kenapa ya? Kan katanya perempuan senang dipuji-puji. Kayak udah puji malah dia marah. Terus lama-lama pudar cintaku padanya. Wow. Waktu itu gue bilang gini, kamu harus belajar banyak. Kemana Aisyah? Sedih gimana Aisyah? Buka YouTube, cari Dokter Aisyah Dahlan. Masya Allah. Karena dia baru belajar dari awal ya. Nah sekarang bahasa kasih, Masya Allah ya. Nah ini, jadi setelah kita udah belajar banyak dan kita tentu sudah tahu, dan itu yang nomor 1 harus dipegang, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Itu harus dipegang. Ditambah lagi ilmu-ilmu yang mendalam dari penelitian-penelitian, Masya Allah ya. Jadi ada sesuatu yang kita harus tambahkan. Apa itu? Rupanya suami istri itu berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Bahasa. Maksudnya apa Bu Aisyah? Nanti kita belajar ya. Di dunia ada bahasa kan Bu? Banyak ya. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa, semuanya ada bahasa. Kebayang nggak Ibu kalau seorang orang Arab bilang ana uhibbu anti, ya, tapi bilangnya sama orang Cina yang sama sekali nggak pernah belajar bahasa Arab. Sebesar-besarnya dan seulang-ulangnya orang Arab ini bilang ana uhibbu anti, ya habibi, Masya Allah, gitu ya. Itu orang Cina, ayah. Sesek ini ya, nggak ngerti. Walaupun ini yang orang Arab ini menceritakan atau mengatakan saya cinta padamu atau saya suka samamu dengan penuh ya cinta,
tetapi diutarakan pada orang Cina yang sama sekali nggak pernah belajar bahasa Arab, Cina asli, ya. Kan ada juga Cina Arab, nah Cina asli, ya. Nah itu, seperti itu juga rupanya kita selama ini. Saya juga baru tersadar selama ini. Saya cerita atau saya mengungkapkan rasa cinta sama suami, ya, tapi dia tidak paham. Kok bisa Bu Aisyah? Bukannya sama bahasa kita, sama-sama bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Tetapi bahasa kasih itu ada perbedaannya, ya, kita belajar. Apa sih bahasa kasih? Kenapa nggak bahasa kasih sayang? Bahasa kasih dulu. Bahasa kasih itu cara mengutarakan cinta yang dilakukan dan dimengerti oleh orang lain. Mengutarakan cinta, ya, yang dilakukan dan dimengerti orang lain. Masih bingung? Hebat. Tapi kenapa cuma bahasa kasih Bu Aisyah? Justru kita kasih dulu, maka akan dapat sayang dan cinta. Ini namanya bahasa kasih, ya, bahasa kasih. Ini internasional, ya. Love languages, ya, love language. Ada istilah the five love languages. Ini istilah internasional secara psikologi dan ini disebut oleh seorang dokter yang bernama Dr. Gary Kempton, ya. Tetapi ini semua diajarkan dalam Ad-Dinul Islam. Hanya kita mencoba untuk mensistematikan, ya, supaya sistematis. Sekarang gini, kita harus mempelajari dasar-dasar bahasa kasih pasangan kita jika kita ingin menjadi komunikator cinta yang efektif. Waduh, apalagi nih Bu Aisyah, ya. Baik, 5 jenis bahasa kasih. 1, kata-kata pendukung atau pujian. Ini bahasa kasih, ya. Apakah itu memuji? Apakah itu membesarkan hati? Ya, apakah itu kata-kata yang ramah? Ini masuk kategori sini. Bahasa kasih. Ada kasus juga seorang istri kesel sama suaminya. Karena apa? Istrinya minta kamarnya dicat baru. Terus saya tanya, ibu sudah bilang sama suaminya? Sudah Bu Aisyah, sudah sejak 9 bulan yang lalu. Tapi dia nggak kerjain. Oh ya? Iya. Ibu bilangnya gimana? Udah bilang bahasanya lembut. Mas, tuh dong kamar dicat baru. Oh, saya udah langsung tahu nih ada keliru nih cara penyampaiannya. Ya, oke. Suami ibu jadinya senangnya apa? Tapi Bu Aisyah kalau cuci mobil, ya Allah, itu kinclong banget, dilapisi itu lilin-lilin mobilnya. Wax ya? Oh gitu. Berarti dia rajin dong? Iya, sebetulnya rajin. Cuman kamar aja dia nggak mau cat. Nggak, saya harus cari tahu dulu. Ini suaminya nggak mau ngecat kamar, rajin apa males? Maka saya tanya, apa yang dia lakukan setiap hari? Nyuci mobil. Seperti apa? Kinclong banget, berarti rajin dong. Iya. Gimana ya Bu Aisyah ya? Boleh nggak saya kasih tahu kamu? Saya bilang sama istri ini. Apa Bu? Stop untuk suruh suamimu ngecat kamar. Loh, kok disuruh stop? Bukannya kan saya memang mau dia suruh ngecat kamar. Kamu stop ngomongnya, nanti dia ngecat. Lihat, percaya sama saya. Sok banget ya. Bisa begitu Bu Aisyah? Iya. Dia mulai nggak percaya nih istri ini. Kayaknya gue salah datang nih. Kata si dalam hati, kelihatan dari mukanya tuh. Kita kalau udah curhat 21 tahun sama orang udah kelihatan mukanya tuh. Kalau mulai denial itu yang menolak gitu kan. Oke. Lah ibu ngapain datang sama saya? Ibu datang sama saya kan? Nah kalau orang yang kayak gini harus agak-agak tegas. Nggak boleh terlalu lembut. Ibu datang sama saya kan? Mau dapat nasihat dari saya? Iya Bu Aisyah. Ikutin. Jadi saya jangan minta lagi dia cat kamar. Iya. Terus saya harus apa? Ibu puji terus suami ibu. Saya keren banget ya, kamu nyuci mobilnya sampai kinclong kayak gini. Setiap apa yang dia lakukan ibu puji. Hah?
Terus kapan ngecat kamarnya? Udah ikut aja dulu. Emang ya ibu-ibu 20.000 kata ya? Dinasehatin ya? Iya, oke. Benar. 3 minggu berikutnya dia datang. Bu Aisyah, kamar saya sudah dicat. What? Ibu suruh? Enggak, kan ibu bilang suruh stop nyuruhnya. Oke, terus ibu apa? Bu Aisyah kan suruh saya muji dia setiap apa yang setelah dia lakukan. Iya, akhirnya dia ngecat kamar. Betul kan? Iya. Itu namanya bahasa kasih, kata-kata pendukung. Kalau suami kita termasuk orang yang bahasa kasihnya adalah pujian, maka kalau mau nyuruh sesuatu puji dulu. Gitu. Tapi yang ikhlas dong. Jangan-jangan ibu terinspirasi gara-gara cerita ini, ngecat kamar. Ya? Iya. Ini kata-kata pendukung pujian, termasuk itu kata-kata yang ramah, kata-kata yang membesarkan hati. Terkadang ada pasangan kita, dia punya bakat, dia punya potensi, dia punya kehebatan, cuman ragu. Ada cerita lagi. Istrinya tuh seneng banget nulis artikel, tapi di apa ya? Bukan di majalah, tapi di tulisannya dia sendiri gitu ya, dia ngetik gitu. Iya, blog nih, blog ya namanya ya. Ini maaf, ini zaman kolonial jadi nggak tahu. Nah, jadi suaminya suatu ketika sudah 5 tahun istrinya nulis gitu, suaminya suatu ketika baca, bagus ya gitu. Terus dia datang sama istrinya, sayang, itu tulisanmu bagus loh ya, coba kamu kirim ke artikel majalah situ biar orang pada tahu semuanya, kan gitu ya. Terus istrinya gitu, apa iya? Ah biasa aja. Enggak, bagus banget. Ah biasa aja. Kenapa? Karena istrinya pernah tahun lalu kirim ke artikel ke majalah, ditolak. Tahun lalu ya. Ya, ini tulisan sekarang. Betul, bagus, percaya sama saya kan suamimu. Oh. Suaminya pergi, tuh istri bengong dia langsung. Apa iya ya? Apa iya ya? Oh, tahun lalu kan saya ditolak oleh majalah. Sekarang berarti ada kemajuan saya dalam menulis. Oh, iya. Ya sudah. Akhirnya minggu depannya dia masukkan ke majalah-majalah dan akhirnya betul-betul bagus dan akhirnya menjadi penulis majalah tetap. Dia lakukan karena ada kata-kata pendukung dari pasangan hidupnya gitu. Ya, berarti bahasa kasihnya dia adalah pujian. Ya. Ada lagi kah bahasa kasih? Ada. Saat-saat mengesankan atau waktu. Ada kasus lagi gini. Kita ngomong kasus nggak apa-apa ya, soalnya saya bertahun-tahun penuh kasus. Maksudnya penuh kasus yang ditangani ya. Ada seorang istri gini, Bu Aisyah, suami saya tuh muji terus. Saya sih seneng, cuman kayaknya ada sesuatu yang kurang apa ya. Kenapa? Ibu kenapa maunya? Dia itu selalu pergi, saya selalu ditinggal ya. Jadi saya nggak punya waktu sama-sama dia. Itu saya nggak srek banget. Tapi suami ibu muji terus. Iya, muji terus, tapi kok nggak srek? Kenapa? Nggak ada waktu. Berarti bahasa kasih dia adalah waktu. Ya, saat-saat yang mengesankan, waktu. Nggak semua orang ya bahasa kasihnya waktu juga. Ada ibu begini, ada istri begini. Saya mah biarin, suami saya pergi biarin. Ada yang begitu kan? Asal apa? Asal dia kalau ketemu muji gue. Berarti bahasa kasihnya pujian, bukan waktu. Ya. Nah, waktu yang mengesankan itu yang kayak apa? Apakah dia ada dan kita ada? Ya. Yang diminta adalah kebersamaan, bukan kedekatan. Ya. Kita di restoran kan ada orang dekat kita. Itu namanya kedekatan. Tapi tidak kebersamaan karena tidak sama-sama membahas sesuatu gitu. Waktu yang diminta di sini adalah juga yang enggak lama, tapi ya sama-sama ngomong dan sama-sama matanya berbinar-binar gitu. Umi, apa? Cantik banget sih hari ini. Ada tuh perempuan kayak gitu ya. Makanya kalau dipuji langsung Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Abi. Langsung
Ingat ilmu kita, laki-laki tidak suka ditatap mata. Kalau suami lihat kita langsung tunduk. Merahnya bukan lagi blush on, tapi betul-betul dari dalam gitu ya. Iya, ngobrol sana sini tentang anak sekitar 30 menit ya. Sama-sama tidak sambil pegang PA gitu. Itu yang disebut saat-saat mengesankan. Seorang bapak ya, dia gilingkan itu bola sama anaknya, sambil lihat anaknya, oh iya, itu juga saat-saat mengesankan karena betul-betul memperhatikan. Lain yang seorang bapak pegang gadget, itu bukan waktu mengesankan ya. Kita 8 jam di kamar, suami pegang gadget, istri juga pegang gadget 8 jam. Itu bukan waktu mengesankan. Kecuali waktu pegang gadget dan gadget kita chattingan. Saya sering begitu karena saya tahu laki-laki senang benda dan sekarang era gadget. Saya senang tuh, apalagi Ramadan. Kan suami sampai di rumah jam 12 malam kan udah nggak bisa ngomong kan? Tapi mukanya ke gadget kan? Saya tanya, Mas, mau sahur apa? Suami saya di sini nih. Telur aja deh. Alhamdulillah. Ini juga waktu mengesankan di era milenial. Paham ya? Kalau zaman dulu nggak ada, suami istri sore-sore duduk gitu, ya Allah ya. Apa yang dilakukan? Suami ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suami kentut. Bapak-bapak kan senang banget kentut depan istrinya kan, pernah saya bahas waktu itu kan? Iya, dan jadikan itu momen kebahagiaan, momen romantis. Kita yang ibu-ibu gitu, apaan sih kentut? Gitu. Allah suka aja. Itu juga waktu-waktu mengesankan, insya Allah ya. Oke ya. Apalagi bahasa kasih? Sentuhan fisik. Siapa yang dikit-dikit suaminya peluk ibu? Tidak di dalam kamar loh, jalan aja ibu diginiin. Ada. Berarti suami kita bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau suami saya enggak, disuruh baru, Mas, pegang dong. Hilang loh bininya nih. Bener loh, pernah suatu ketika suami saya kalau jalan kan selalu di depan ya, dia bukan bahasa kasih sentuhan fisiknya di depan, saya jalan di belakangnya. Malum ya kalau sekarang jalannya, tengah jalan ketemu tuh, hei Waisyah gitu kan, saya berhenti lah, cium-cium, foto-foto, itu dia sudah di 2 kilo. Dia balik, mana biniku? Mana biniku? Ya itu. Nah ada pasangan hidup yang begini, dikit-dikit meluk, dikit-dikit usap-usap kepala, dikit-dikit tepok-tepok. Itu berarti bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ada juga kita peluk-peluk dia gini tanpa rasa. Ada ya? Sebel nggak, Bu? Banget. Kalau nggak punya ilmu. Ya, coba tes deh kalau suami ibu-ibu peluk-peluk itu dan dia agak begini, berarti bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Tidak usah paksa lakukan itu. Takutnya. Iya kan, sering tuh ada yang kayak gitu kan? Ibu merasa kenapa sih kita kan sudah muhrim, harusnya pelukan, gandengan gitu ya. Banyak yang nggak suka bukan karena tidak cinta sama ibu, bukan tidak cinta sama istrinya, bukan. Bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Ini di luar hubungan intim ya. Kalau suami istri mah nggak pakai bahasa kasih, mah hubungan intim harus lah ya. Tapi di luar itu kalau ada suami touching kita apa itu, dia bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ya, kayak ini di gambarnya nih. Dia lagi masak, dipeluk istrinya, malah dipegang tangannya. Berarti tuh suami bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau dapat suami yang bahasa kasihnya nggak sentuhan fisik, apa dia bilang? Apa sih lo? Apa nggak tertoreh perasaan kita, Bu? Untung ada ilmu istighfar, kita mundur langsung. Astagfirullah. Daripada ibu digitukan, mendingan belajar bahasa kasih, ya. Mulai ini kita nanti ya. Ada lagi kah bahasa kasih, Bu Ais? Ada kan, ada 5. Pelayanan. Tadi tuh kisah yang pertama tadi, yang istrinya dipuji-puji, dia malah nggak bahagia karena suaminya nggak angkat tempat sampah, ya, nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya. Kalau
ada yang kayak gitu, itu bahasa kasihnya namanya pelayanan. Ibu, siapa yang suaminya kalau HP-nya ibu rusak, dia yang panik, dia yang betulin, dia ada? Itu suami saya tuh. Mas, HP aku rusak. Ingat ilmu lama kan? Kalau kita ngomong berdua sama suami agak manja dan nyaring. Ingat? Belajarlah pada Syahrini. Saya suka banget lihat-lihat itu. Oh, kayak gini ya, Masya Allah. Tapi hanya pada suami ya. Hanya pada suami ya. Itu perbedaannya. Dulu gini. Kalau dulu nih belum belajar. Ya, HP aku rusak. Sok-sok mandiri gitu kan. Sekarang, ya, HP aku rusak. Mukanya tetap rata kan, namanya juga laki. Kenapa begitu? Banyak yang konseling. Jadi hang. Sini. Nah, kacamata apa segala macam, semuanya dia layani. Itu namanya bahasa kasih pelayanan. Ya. Yang kelima, menerima hadiah. Ada istri dikasih waktu sama suaminya masih kurang marem karena tidak pernah dikasih hadiah sedikit pun. 30 tahun bersama, kembang aja nggak pernah dikasih. Ya, makanya selama 30 tahun suaminya udah ngomongnya baik, ya, sudah melayani, tapi apa ya? Masih garing. Karena rupanya sang istri ini bahasa kasihnya menerima hadiah. Ya, menerima hadiah. Oke. Sekarang kita belajar. Ini ada namanya teori baterai kasih sayang ya. Ini yang mengucapkan Bapak Dr. Adi W. Gunawan ya. Dia mengatakan setiap manusia itu seperti ada baterainya. Ya. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Ya. Maksudnya apa Bu Aisyah? Ini. Sifat baterai kasih itu harus diisi setiap hari. Ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Ya. Ada kasus istrinya tuh tinggalin suaminya. Padahal kalau dilihat dari materi, cukup banget. Ya, cukup banget. Waktu ditanya, kenapa kamu tinggalkan suamimu? Mana ya? Saya sih kalau materi cukup, bahkan saya bikin apa aja, mau kemana aja saya bisa. Cuman saya ada sesuatu yang dia tidak penuhi gitu. Apa itu? Kan gitu. Nah berarti ini kan ada penyimpangan kan? Berarti dia indikasi baterainya dia itu udah lowbat banget. Lowbat banget. Apa sih isi baterai itu? Nih ya, harus diisi setiap hari. Sebentar ya. Ini yang tadi kita bahas. Kata-kata pendukung atau pujian, saat-saat mengesankan atau waktu, sentuhan fisik, pelayanan, atau menerima hadiah. Begini, waktu kita bayi, anak-anak bayi, sampai umur sekitar 1 tahun, bahasa kasih 5-5-nya ini kita berikan pada anak ini, betul? Berarti baterainya kita charge. Ada 5 baterai, kita charge penuh. Ya. Bayi kan kita suka kata-kata pujian kan? Nah, itu anak Umi cantik. Pokoknya kalau anak kita tuh pasti cantik. Kalau anak orang belum tentu. Oh, belum. Cantik kan kamu, kayak gitu. Itu narsisnya dari ibu-ibu gitu. Pergi puskesmas, gendong anaknya, lihat anak sebelah, cantik kan kamu, gitu. Walaupun anak yang lain putih, dia hitam. Tapi kalau anak sendiri tetap ya. Itulah karena batu kecil, makanya anak-anak ini harus di-charge dengan kata-kata pendukung. Bayangkan kalau dari bayi nggak di-charge kata-kata pendukung atau kata-kata pujian. Wow, dari bayi udah lobet. Ada yang begitu. Ya. Saat-saat mengesankan waktu, pasti bayi ini kan penuh ya waktu ya kita berikan pada dia. Berarti ke-charge juga. Sentuhan fisik jelas. Bayi ini kita peluk, kita susui, kita ciumi. Maka ke-charge juga baterai sentuhan fisiknya. Pelayanan, pasti kita layanin. Dia popoknya kita ganti, bajunya kita ganti, kita suapin, itu pelayanan. Ya, kasih hadiah, oh jelas. Kemana-mana lihat baju lucu, lucu banget, kita beliin. Mainan kita beliin. Begitu bukan anak-anak kita? Siapa yang enggak?
Berarti kasihan dari kecil sudah kurang baterainya tuh. Ini waktu bayi semua dapat. Makanya Allah suruh kita ya memperhatikan dan mempedulikan anak yatim. Kenapa? Dari kecil mereka tidak kena charge ini. Bayangkan kalau dibuang, ya, atau maaf ditaruh di panti, tapi kan satu pembina panti anaknya 30, ya, gimana nge-charge ini? Gimana mujinya? Paling ya Allah, kalau dipuji pun sebulan sekali, itu massal. Dengarkan bayi-bayi semua, kalian ada bayi-bayi yang ganteng dan cantik, wow massal. Ya, iya. Sentuhan fisiknya gimana coba? Kira-kira paling cuman satu, kan? Itulah makanya Allah minta kita sangat peduli pada anak yatim piatu. Kenapa? Dia kurang chargernya. Ibu siapa yang orang tuanya meninggal pada saat ibu sudah menikah? Ada? Sedih banget nggak Bu? Padahal kita sudah menikah ya. Sudah ada juga yang suami kita bagaimana pada saat itu anak-anak. Ya, jadi makanya apabila anak kita ibu sudah lakukan ini, alhamdulillah berarti baterainya penuh. Paham ya? Nah sekarang, tetapi di atas 3 tahun, ya, anak-anak tidak perlu di-charge 5-5-nya. Satu saja, ya cukup. Dia akan tek 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 tek. Paham? Sekarang ya, coba cek dari 5 bahasa kasih ini, anak pertama ibu kira-kira bahasa kasih utamanya yang mana? Contoh saya, anak pertama saya namanya Mas Lanang. Saya perhatikan dia, kan 5-5-nya tetap ada ya, tapi ada satu yang utama yang cepat kosong. Itu yang harus kita isi setiap hari sehingga dia bisa mengisi yang lain. Anak saya yang pertama, setiap dia melakukan apa-apa, dia bilang sama saya, Bu, pinter gak aku? Bu, ya, cakep gak aku Bu? Bu, keren gak aku? Berarti bahasa kasihnya kata-kata pendukung pujian. Maka untuk anak yang ini gak usah kasih hadiah, kasih pujian aja cukup. Ya, ya. Anak kedua saya, Mas Priyo, dikit-dikit, ibu di mana? Ibu di mana? Ibu di mana? Aku mau ketemu ibu. Ibu di mana? Ah gitu. Aku mau ketemu ibu. Aku mau ngomong. Berarti apa nih? Waktu. Maka kalau dia datang, sekarang kan dia praktek di Rumah Sakit Karawang. Kalau dia datang, saya duduk manis ngobrol. Ya, ya. Anak ketiga, kalau datang desel-desel, bo, lalu kita, padahal laki-laki loh, Mas Kakung desel-desel, desel-desel. Ibu, pijit aku ibu, Bu. Ada istilah kita pijit namanya koeks. Bu, koeks aku bu, kepala aku bu. Emang kamu pusing nak? Enggak, pengen dipijit-pijit aja. Berarti bahasa kasihnya apa? Sentuhan. Jadi saya tahu kalau dia datang, ya, nggak usah muji sama dia, nggak usah. Karena dia nggak butuh itu, dia nggak kosong. Yang dia kosong adalah bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik sudah. Karena dia laki-laki, saya tahu dia seneng pijet. Anak-anak tahu banget ibunya pintar pijet ceritanya, pijetin sambil ngobrol, gitu. Ya. Anak keempat sama, ya. Bu, aku tadi Bu main teater keren banget, ya. Aku jadi pangeran, bagus nggak Bu? Keren nggak Bu? Nah berarti dia pujian. Anak kelima juga dia ragil, Ibu peluk lah, karena saya tahu dia sentuhan, bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ya, untung nggak ada yang hadiah ya. Jadi mulai 3 tahun ke atas, dari 5 bahasa kasih itu tidak semuanya yang utama. Memang 5-5-nya suka, siapa nggak suka hadiah? Tapi kalau bahasa kasihnya bukan hadiah, itu nomor 5 juga. Ya Bu?
Termasuk sudah dewasa kita sudah menikah. Ya. Sekarang setelah menemukan 5 dasar bahasa kasih, maka temukan bahasa kasih yang utama bagi pasangan. Coba ibu cek. Suami ibu, pasangan ibu, bahasa kasih utamanya yang mana dari 5 ini? Coba cek dulu. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Ini sering bertengkar ini saya sama suami dulu. Suami saya ternyata bahasa kasihnya pelayanan. Makanya mengapa dia layani saya terus? HP rusak, kacamata rusak, dia layani saya terus. Saya baru sadar bahasa kasih saya sentuhan fisik. Gitu. Waktu saya dilayani seneng sih, cuman kayaknya bukan itu yang aku mau. Gitu kan? Iya. Ya bukan itu. Tapi karena saya tahu pelajaran ini tidak ada dari kecil, belum ada juga pada saat kita mau menikah. Seharusnya mau menikah belajar ini nih, termasuk itu tadi watak dan sebagainya ya. Ya, saya harus bilang, ayah, aku minta peluk. Dan ingat tadi, baterai harus diisi setiap. Kalau ibu merasa bahasa kasih ibu sentuhan fisik, hari itu ibu rasakan suami udah meluk belum? Bukan hubungan intim ya, udah meluk belum? Kalau belum minta bu. Kenapa? Supaya kita nggak lobet. Kalau kita lobet bahaya. Ya, bahaya. Kita menjalani hidup bersama suami dalam perasaan hampa. Bukan itu yang kita mau. Islam tidak minta begitu. Mawaddah warahmah. Salah satu mawaddah warahmah harus tahu bahasa kasihnya. Suami saya bahasa kasihnya pelayanan. Saya juga baru sadar. Oh, makanya dia tidak suka disentuh. Saya karena bahasa kasihnya sentuhan fisik, saya merasa suami juga harus disentuh. Disentuh dia nggak suka. Saya perhatikan mau pelayanan. Maka kalau dia pulang, benar-benar saya layanin. Ambil gelasnya, ambil airnya, ambil semuanya apa gitu. Ya, itu namanya pelayanan. Maka seorang pasangan hidup yang bahasa utamanya pelayanan, ya, kemudian kita kasih dengan bahasa kasih yang lain, dia juga tidak bisa merasakan cinta istrinya padanya. Kenapa? Karena bahasa kasihnya yang ini baterai yang sebelah sininya itu adalah pelayanan, misalnya gitu. Terkadang suami istri bahasa kasihnya berbeda, seperti saya. Sekarang ibu cek dulu. Dapat ya? Yang pertama sudah dapat? Nah, sekarang kalau kita sudah dapat itu bahasa kasih, itu kunci menuju pernikahan yang langgeng tapi penuh kasih sayang dan cinta. Setelah kita paham, oh laki-laki otaknya begini. Setelah kita paham, oh watak dia begini. Setelah kita paham bahwa kekuatannya dia begini, kelemahan dia begini. Ya, kita sekarang mengutarakan cinta kita dengan bahasa kasih sesuai ya baterai dari diri kita dan pasangan hidup kita. Ya, udah dapat? Udah dapat satu tuh, keren tuh. Nah, untuk memperlanggeng atau mempertahankan cinta ini, maka cari bahasa kasih yang keduanya. Dapat? Jadi setiap diri bahasa kasih yang utama ada dan kedua. Saya bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik, bahasa kasih yang keduanya waktu. Ya, buat saya waktu berharga banget. Kayak gini nih, buat saya berharga banget. Waktu yang sangat mengesankan, senang banget gitu. Ya. Suami saya bahasa kasih utamanya pelayanan, bahasa kasih keduanya pujian. Nggak ada yang sama kan? Nggak ada yang sama. Inilah yang bertahun-tahun kita menyatakan bahasa kasih kita dengan bahasa kita. Saya dikit-dikit peluk suami, padahal dia sering begini banget. Saya pertama kali dia begini langsung sresen. Untung istighfar, astagfirullahaladzim. Kadang itu yang bikin saya jadi mundur gitu kan. Nah itu ya. Terus saya selalu menuntut dia waktu bersama-sama, padahal bahasa kasih dia nggak, yang utama bukan waktu. Jadi saya mencoba untuk menyatakan cinta saya, kasih sayang saya lewat bahasa kasih saya. Itu dia nggak ngerti. Sama seperti saya orang Arab, dia orang Cina. Saya bilang saya cinta sama dia, dia nggak ngerti. Dia cuma lihat kita ngomong, bawel banget sini. Gitu. Ya. Bisa paham tentang bahasa kasih. Coba cek bahasa kasih suami kita. Suami kita lagi, suami ibu.
suami Anda masing-masing. Dan mulai nanti utarakan bahasa kasih kita yang dia punya. Suami saya pelayanan, setelah saya mengucapkan bahasa kasih saya sesuai bahasa kasih utamanya, itu luar biasa. Saya nggak mengutarakan dengan bahasa kasih utamanya dia aja anak 5, apalagi setelah memberikan bahasa kasih utamanya, ya. Itu jadinya luar biasa, baik banget, dan terasa tidak ada kehampaan. Makanya banyak kasus begini, kayak saya gini ya, istrinya bahasa kasihnya adalah waktu, ya, dan hadiah. Oke, suaminya bahasa kasihnya adalah pujian dan pelayanan. Nah, istrinya karena bahasa kasih dia adalah hadiah, senang menerima hadiah, dia selalu setiap hari beliin suaminya barang-barang. Dibelikanlah baju hem selalu, dan diminta besoknya pakai baju itu. Oke? Ya, suaminya pakai. Waktu dipakai istrinya pokoknya seneng aja, sip, dipakai. Tanpa ada kata-kata pujian. Padahal bahasa kasih utama suaminya adalah pujian. Oke. Sampai di kantor, ini bapak punya sekretaris baru lulusan ASMI. Selamat pagi, pagi. Ih bapak, ganteng banget. Ini aja udah salah nih. Pekerja wanita di kantor ngomongnya nggak boleh kayak bininya di rumah. Itu nggak intelek, tapi karena bahasa kasihnya bosnya ini adalah pujian, kena nggak? Keisi nggak? Kecas nggak? Terus selalu dilayanin. Bapak mau apa? Kopi? Ya. Mau apa lagi, Pak? Kecas lagi nggak? Masya Allah. Ini yang harus tambahkan lagi ya Bu. Cek bahasa kasih suami masing-masing. Sampaikan cinta kita lewat bahasa kasih dia, bukan kita. Tadi keren banget sebetulnya seorang istri kalau dia sudah belajar. Bahasa kasihnya kan hadiah. Pas dia beliin, kan suaminya tuh pujian dan pelayanan. Harusnya, ya. Jadi istri ini lucu, waktu dia kasih hadiah, ya, itu cuman ditaruh saja gitu. Buat kamu. Itu belum melayani tuh. Harusnya buka plastiknya, bukan gini. Iya. Pakai deh. Ingat bahasa kasih dia ada pujian ya. Keren banget. Alhamdulillah. Itu maka si suami yang punya bahasa kasih pujian dan pelayanan terpenuhi nggak? Terpenuhi. Istri ini konseling sama saya, Bu Aisyah. Saya selalu beliin dia baju bagus. Saya selalu beliin dia barang-barang bagus. Tapi kok kayaknya dia ya tidak biasa aja. Cara ngasihnya gimana Bu? Ya udah saya kasih aja nih. Ibu puji, ya ngapain puji? Dikasih aja syukur, belah. Nih ibu gimana sih? Nah, berarti ibu itu hanya memberikan cintanya lewat bahasa kasih dia. Paham nggak maksud saya? Kenapa kita harus cek dulu bahasa kasih suami? Kok kita sih Bu Aisyah? Iya, karena yang taklim ibu. Nah kalau yang taklim suami yang saya suruh Bu. Cuman yang taklim ibu. Dan ibu juga kalau dia ibu ya, saya kasih waktu ya, coba kasih waktu 2 bulan. Ibu nyatakan cinta ibu lewat bahasa kasih utama dan kedua suami. Jangan minta dulu yang kita, jangan usah. Bisa Bu? Insya Allah ya. Setelah 2 bulan baru, ya boleh nggak? Aku juga mau dong setiap hari. Mau apaan? Di charge. Apa sih maksud kamu? Bahasa kasih apa? Ya itu ada teknik bahasa kasih yang ada di tubuh kita itu. Rupanya ada 5. Ayah kan ini. Saya bilang gitu loh. Jadi suami saya itu setiap hari gimana caranya walaupun dia berat tetap dia peluk saya. Karena bukan bahasa kasih utama dia. Saya bahasa kasih utamanya pertemuan fisik kan. Tapi karena saya yang duluan taklim, maka saya kadang-kadang tarik aja tangannya. Ya peluk. Ya. Terus dia gini doang. Kesel banget kan? Tapi buat saya digituin aja sudah ngecharge. Walaupun 3/4. Melempul. Habis
romantis gitu banget sih ya di awal-awal. Tapi lama-lama dia juga mulai paham, oh bahasa kasih istri saya sentuhan fisik. Sebentar aja, tapi setiap hari. Sama, dia juga pujian. Sebentar aja, tapi setiap hari dipuji. Tapi pujian kalau suami saya bukan pujian gayanya apa, gagah atau enggak, bukan. Pujian tentang apa pekerjaannya. Ya, hebat banget mas. Ya, tambah sekarang ininya income-nya ya. Ya alhamdulillah. Walaupun mukanya begitu, alhamdulillah. Ketahuilah sebetulnya suami senang karena sesuai dengan bahasa kasihnya, tapi mukanya rata karena hormon testosteron. Kan dia laki banget. Nggak mungkin kita dapatin suami kita, mas keren banget ya kamu kerjanya. Apa? Nggak mungkin. Mau suaminya begitu? Yes, begitu mau. Tetap ilmu tentang dia laki-laki harus kita dapat atau kita punya, ya. Iya. Yakinkan diri kita kalau kita melakukan kegiatan atau menyatakan cinta kita berdasarkan bahasa kasih utama dan kedua suami kita, itu dia senang dan charge baterainya penuh tanpa dia harus memuji kita. Kecuali suami yang bahasa kasihnya pujian, pasti itu muji. Bu Esa, cara ngeceknya gimana sih? Ngecek aja coba. Siapa yang suaminya setiap hari muji? Berarti bahasa kasih dia pujian. Balikin, kita juga harus puji dia. Pujinya bukan sekedar ya bagus, keren, bukan. Sebut apa yang dilakukan, ya. Abi, aku terharu banget deh Abi. Iya gitu ya. Terharu banget deh Abi bikin aku kopi tiap pagi. Ya. Jadi betul-betul tulus dan sebut apa yang ibu puji. Kan gitu. Ya. Sekarang siapa yang suaminya, ya itu tadi yang saya bilang, dikit-dikit meluk tanpa ibu suruh. Dari dulu. Terutama kalau di jalan, ya, meluk, dikit-dikit meluk. Ada kemarin 2 pekan lalu, sebelum Ramadan ya, saya ikuti satu seminar, suami istri di depan itu suaminya meluk melulu, usap-usap kepalanya gitu, ya, penceramahnya ngomong dia ketawa, dia gini-gini istrinya. Saya di belakang langsung mengidentifikasi bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ini kalau istrinya nggak ngerti bahaya ini. Istrinya lah itu. Oh Yanti. Bayangkan. Terus waktu break saya ngobrol, saya tanya sama istrinya, kalian berapa tahun sudah menikah? 17 tahun. Oh Masya Allah. Suami kayak gini gitu ya. Suami mesra banget ya. Ya Allah, Bu Aisyah itu dari dulu. Itu namanya bahasa kasih sentuhan fisik. Cuman saya nggak mau kasih tahu. Kenapa? Nanti seminar. Saya cuman bilang bersyukur ya. Ya, ibu suka nggak disentuh? Suka banget. Saya udah langsung tahu bahwa bahasa utamanya juga sentuhan fisik. Udah. Kalau dia misalnya dipeluk dan saya dari belakang saya lihat istrinya begini, oh pasti saya seminarin ya. Saya harus selamatkan keluarga ini. Tapi istrinya juga membalas. Dia rambut suaminya digini-giniin. Bayangin nggak? Apa nggak iri kita di belakangnya? Ya Allah, langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kebetulan suami bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik. Saya langsung bilang bersyukurnya suami istri ini, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Jarang sekali yang begini, yang bahasa kasih utamanya sama. Jarang sekali. Ya. Ada satu kasus lagi. Suaminya yang konseling ini sebetulnya. Udah lama, baru ingat-ingat. Suaminya bahasa kasihnya hadiah. Wow. Hadiah. Hadiah sama bahasa kasihnya pelayanan, ya. Istrinya bahasa kasihnya sentuhan fisik dan bahasa keduanya pujian, ya. Istrinya tuh ngeluh terus. Dia merasa suami saya nggak cinta sama saya, gitu ya. Karena apa? Bahasa kasih berbeda. Suami bahasa kasihnya apa tadi? Beri hadiah dan pelayanan. Istrinya sentuhan fisik dan pujian. Ini nggak berhijab istrinya ya. Suatu ketika istrinya minta izin sama suaminya untuk latihan fitness dengan personal training PT. Dan personal trainingnya laki-laki. Suaminya karena nggak dong tentang bahasa kasih, dia iyain aja. Ya boleh deh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Personal training akan sentuh dia. Salah ibu, begini, betulin tangannya. Salah ibu, belakangnya, betulin. Perut, personal training gitu.
Perutnya Bu, betulin. Ih, Ibu, udah 1 bulan kan? Udah 1 bulan fitness. Ya ampun Ibu, udah cantik banget. Kena nggak tuh bahasa kasihnya? Sentuhan fisik dan pujian. Kira-kira terjadi hal-hal yang diinginkan nggak? Itu langsung baterainya ngecas. Jatuh hati nggak sama pitinya ini? Pernikahan sudah 7 tahun. 7 tahun dia tidak dapat bahasa kasih yang sentuhan fisik dan pujian. Suaminya tetap ngelayanin. Suaminya ngelayanin loh, jangan salah loh. Uang belanja dikasih ya, AC rusak dibetulin sama suaminya. Pelayanan bukan itu. Tapi kalau bahasa kasih utama pasangannya bukan pelayanan, itu tetap dia tidak rasa dicintai. Ini seringnya jadi sumber masalah juga. Selain hal-hal yang lain tadi yang tentang watak suami laki perempuan, ya. Jadi cek dulu bahasa kasih suami. Sudah dapat? Yang kedua apa? Sekarang sudah bisa cek bahasa kasih anak sendiri masing-masing. Yang pertama dan kedua, lakukan charge baterai setiap hari dengan bahasa kasih yang mereka utamakan. Bisa jadi apa Bu Aisyah? Itu anak akan jadi anak soleh, soleha. Itu anak akan menjadi anak yang merasa kebutuhan emosionalnya terpenuhi. Saya 21 tahun ngurus narkoba ya Bu, 3 tahun terakhir LGBT. Itu ternyata karena orang tua, salah satunya ya, tidak ngerti bahasa kasih anak. Anak yang gak suka dikasih hadiah, cuman seneng dikasih waktu dan pujian, oleh ibunya dikasih hadiah terus. Seneng sih, cuman sayang, Bunda beliin sesuatu. Karena ibunya bahasa kasihnya kan hadiah. Anaknya gini doang. Oh. Kenapa? Karena bahasa kasih anak ini adalah waktu. Ibunya, udah ya Bunda pergi ya. Menurut bundanya hadiah sudah cukup. Tuh anak cuma gini doang. Taruh aja di lemari. Karena bahasa kasih utama dia bukan hadiah. Tapi kalau anak yang pertama misalnya bahasa kasih utamanya hadiah, itu kelihatan Bu, ibu kasih hadiah tuh langsung loncat-loncat, mukanya berbinar ya, dan dia hadiah itu sangat selalu dia simpan. Ibu, siapa yang masih pakai cincin kawin? Coba lihat tangan ya. Itu kemungkinan besar bahasa kasih pertama atau keduanya hadiah itu. Karena orang yang tidak bukan bahasa kasih pertama dan keduanya hadiah, itu nggak suka pakai. Kasihan banget ibu udah nggak muat. Makanya zaman dulu bagus cincin yang zaman dulu tuh, bisa digedein. Iya kan? Karena sederhana banget. Besi, emas digedein. Ya? Iya. Saya bahasa hadiah itu nomor berapa ya? Nomor 5 lah. Makanya kalau suami nggak kasih apa-apa, nggak apa-apa juga. Asal dipeluk aja sebentar, udah beres. Udah itu. Kasih hadiah. Sebentar, saya ini dulu ya, ada nggak ya? Enggak. Tapi nggak marah. Ya? Iya. Terus saya nggak dipuji pun nggak marah. Nggak marah. Karena bukan itu bahasa kasih utama saya. Aja 15 menit ngobrol-ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa-ketawa, dipeluk sebentar beres. Charge langsung. Ya? Terus banyak yang bisa saya lakukan. Saya bikin modul, saya nulis buku. Ya, semangat. Sampai sini semangat ya Bu? Iya.